Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton dan Pak Chandra yang menonton juga. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai analisis pasar bisnis yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran oleh Kotler dan Keller bab 7. Selanjutnya kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Petri Wildan, Sirajuddin, Muhammad Suribraan, dan Wildan Ahmad. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pasar bisnis versus pasar konsumen. Apakah pembelian organisasi itu? Wester dan Win mendefinisikan bahwa pembelian organisasi itu sebagai pengambilan keputusan, yang artinya apakah sebuah organisasi itu perlu membeli pasokan barang atau stok barang mentah ataupun setengah jadi untuk proses produksi di organisasinya. Lalu pasar bisnis. Pasar bisnis ini terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasokkan ke organisasi lain. Nah, di slide selanjutnya ini adalah tantangan pemasaran bisnis yang sudah dikategorikan sebagai bisnis besar. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu memperluas akan kebutuhan pelanggan, segmen pasar, dan penggerakan nilai pelanggan. Yang kedua yaitu bersaing secara global ketika Cina dan India mengubah bentuk pasarnya. Yang ketiga ada menguasai sarana analitis dan meningkatkan keahlian kuantitatif. Yang keempat mengembalikan inovasi sebagai mesin pertumbuhan. Dan yang kelima menciptakan model dan hubungan organisasi yang baru. Lalu yang keenam memperbaiki tingkat pengembalian atas pengambil keputusan investasi pemasaran. Dan yang terakhir mendemonstrasikan atau mendokumentasikan nilai pelanggan yang diantarkan dan harga sesuai nilai tersebut. Selanjutnya hubungan erat pemasok dan pelanggan. Karena pelanggan yang lebih kecil, maka pengaruh dari pelanggan tersebut kepada organisasi itu lebih besar. Karena suaranya yang kecil, maka otomatis lebih didengar oleh organisasi perusahaan. Nah, organisasi perusahaan ini sebagai pemasok diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu agar si pelanggan ini merasa lebih diperhatikan. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang menerapkan hubungan erat dengan pelanggannya. Yang pertama ada Texas Instruments Incorporation. Ini adalah perusahaan pembuat chip pemrosesan sinyal analog atau DSP. Dan mereka ini menyadari perlunya memberi perhatian kepada pelanggan karena hal itu merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan perusahaannya. Yang kedua ada PPG Industries. Nah, di perusahaan ini, PPG Industries ini dia menerapkan satu program yang mengharuskan pembeli dengan badan-badan di perusahaan tersebut itu menjalin hubungan yang erat dan lebih erat daripada sebelumnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pembeli pasar. Nah, pembeli pasar ini biasanya sering memilih pasokan juga membeli dari mereka. Ya, seperti yang dijelaskan, pembeli bisnis sering memilih
pemasok yang juga membeli dari mereka. Produsen kertas mungkin membeli dari perusahaan kimia yang membeli sejumlah besar kertasnya. Adapun beberapa poin penting dalam bisnis kecil, yaitu 1. Pembelian profesional. Barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembelian yang sudah terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan syarat pembelian organisasi mereka. Yang kedua adalah permintaan turunan. Nah, permintaan turunan yaitu untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. Untuk alasan ini, pemasar bisnis harus mengamati secara teliti pola pembelian konsumen akhir. Nah, yang ketiga adalah permintaan yang berfluktuasi. Nah, permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Peningkatan persentase sebesar nilai tertentu dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan peningkatan persentase yang jauh lebih besar untuk pabrik dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi tambahan permintaan konsumen sebesar 10% saja. Selanjutnya, yang keempat, pembelian langsung. Pembahasan situasi pembelian ini, dia menjelaskan ada dua. Yang pertama, pembelian kembali langsung. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi. Nah, dalam pembelian kembali langsung, yang pertama adalah dalam pembelian kembali langsung departemen, yaitu departemen pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Nah, ada pula pemasok. Nah, peran pemasok di sini adalah berusaha mempertahankan kualitas produk, jasa, dan sering menawarkan sistem pemesanan kembali otomatis untuk menghemat waktu. Nah, ada pula pemasok luar. Peran pemasok luar di sini adalah tujuannya adalah mendapatkan pesanan kecil dan selanjutnya memperbesar pangsa pembelian mereka dengan sering berjalannya waktu. Nah, pembelian modifikasi ini bagian yang pertama adalah pembelian modifikasi kembali. Dilihat dari spek, harga, kebutuhan, dan syaratnya. Yang kedua, pemasok dalam dia menjadi grup dan ingin melindungi anak. Yang ketiga, pemasok luar. Nah, peran pemasok luar di sini melihat peluang dan mengajukan penawaran yang lebih baik untuk bisnis. Pembelian dan penjualan sistem. Banyak pembelian bisnis lebih suka membeli solusi total suatu masalah dari satu penjual. Disebut pembelian sistem. Praktek ini awalnya pembelian senjata dan sistem komunikasi. Lima kesalahan umum dalam mengembangkan cerita referensi pelanggan. Yang pertama, gagal menyatakan kebutuhan pelanggan dan implikasinya dengan spesifik. Yang kedua, gagal mengukur hasil pelanggan Anda. Yang ketiga, gagal menjelaskan segala jenis manfaat bisnis. Yang keempat, gagal mendiferensikan penawaran Anda dari persaingan lain. Dan yang kelima, gagal memberikan rangkuman cerita singkat yang dapat diterima. Tujuh kunci mengembangkan cerita referensi. Menyatakan kebutuhan konsumen, menekan penghalangan, menjelaskan solusi perusahaan Anda, menyebutkan hasil dihitung, mendiferensiasikan penawaran Anda, berikan ringkasan komprehensif singkat, memasukkan sebagai pernyataan pelanggan.
Beserta proses belian bisnis, siapa yang membeli barang dan jasa senilai triliunan dolar yang diperlukan oleh organisasi bisnis. Pusat pembelian organisasi meliputi 7 dalam proses keputusan pembelian. Ada pencetus inisiator, pengguna user, pihak yang mempengaruhi pengambilan keputusan insight, pemberi persetujuan approver, pembeli buyer, penjaga gerbang gatekeeper. Selanjutnya, mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas efisien pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Selanjutnya, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Yang pertama, kalian perusahaan tingkat di mana perusahaan dipandang mampu membuat dan menjual produk dan menjalankan jasa. Selanjutnya, kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan ini tingkat di mana perusahaan dipandang termotivasi untuk jujur, dapat diandalkan dan sensitif dengan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, keramahan perusahaan. Keramahan perusahaan tingkat di mana perusahaan dipandang ramah, menarik, bergengsi, dinamis, dan seterusnya. Selanjutnya, pasar, lembaga, dan pemerintahan. Diskusi kita sebagai besar berpusat pada perilaku pembelian dari perusahaan pencari laba. Teknik menjual ke pemerintahan. Yang pertama, masuk ke katalog IT. GSA menjalankan katalog barang dan jasa online untuk badan pemerintahan. Selanjutnya, cari jalan masuk Anda. Bisnis kecil, terutama yang dimiliki oleh wanita dan minoritas, sering diperlukan oleh bisnis besar untuk memuaskan bisnis kecil yang disampingkan. Selanjutnya, bangun jaringan aktif. Hadiri salah satu pameran dagang besar seperti FOSE, GSA Expo, atau EGOV. Selanjutnya, menjelaskan sudut pandang. Menemui penawar prospektif dan menjelaskan kualifikasi Anda. Selanjutnya, bertahan di puncak untuk kontrak kunci. Kesepakatan terbaru yang dapat memberikan peluang. Yang terakhir, pastikan kontraktor menemukan Anda, lalu mendaftarkan diri melalui website US Chamber of Commerce. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.